Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 SD Plus Nurul Aulia, bertemu lagi dengan Ibu pada kesempatan kali ini dalam materi puisi yang akan kalian pelajari di tema 6 kelas 4. Untuk materi puisi ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Di antaranya yang pertama adalah definisi puisi atau arti puisi menurut para ahli. Di sini Ibu akan memberikan beberapa definisi puisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kosasih 2012 halaman 97 menyatakan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna. Kemudian yang selanjutnya menurut Waluyo tahun 2002 halaman pertama berkata bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Kemudian menurut Watt dan Thon berpendapat bahwa puisi adalah ekspresi konkret yang bersifat artistik dari pikiran manusia dalam bahasa emosional dan berirama. Ini menurut Watt dan Thon dalam Situmorang tahun 1980. Kemudian yang selanjutnya menurut Pradopo tahun 1995 mengatakan bahwa puisi adalah rekaman dan interpretasi dari berbagai pengalaman manusia yang penting digubah dalam bentuk atau wujud yang paling berkesan. Itu beberapa definisi puisi menurut para ahli. Sebetulnya masih banyak definisi puisi yang lain, tetapi Ibu hanya memberikan 4 contoh definisi puisi menurut 4 ahli saja. Nah, berikutnya adalah contoh sebuah puisi. Di sini ada sebuah puisi yang berjudul Cita-citaku. Nah, kalian juga bisa melihat puisi ini di buku tematik tema 6. Untuk selanjutnya, materi tentang puisi adalah jenis-jenis puisi. Nah, puisi terbagi menjadi 2. Ada puisi lama, ada puisi baru atau puisi modern. Apa ya perbedaan dari puisi lama dan puisi baru tersebut? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, yang pertama adalah puisi lama. Nah, di sini Ibu jelaskan ciri-ciri puisi lama. Puisi lama umumnya atau biasanya anonim atau tidak diketahui penyairnya. Jadi untuk puisi lama biasanya tidak ada nama penyairnya, tidak diketahui siapa penyairnya atau pembuat puisi tersebut. Yang kedua, puisi lama memiliki ciri terikat pada beberapa kriteria seperti jumlah baris tiap bait, jumlah kata tiap baris, rima atau persamaan bunyi dan irama. Puisi lama dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain ada pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Nah, ini contoh jenis-jenis puisi lama. Yang pertama, mantra. Mantra merupakan jenis puisi paling lama yang diciptakan dalam kepercayaan animisme untuk dibacakan dalam acara atau ritual kebudayaan. Mantra memiliki ciri, yaitu menggunakan pemilihan kata dengan bunyi yang diusahakan berulang, menggunakan kata-kata yang tidak umum dalam kehidupan sehari-hari, dan menimbulkan efek bunyi yang bersifat magis. Yang kedua, pantun. Pantun memiliki ciri bersajak ABAB, jadi rima akhirnya biasanya ABAB,
dengan tiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris berupa sampiran, dan 2 baris berupa isi. Puisi lama yang ketiga adalah talibun. Talibun terdiri atas sampiran dan isi yang lebih dari 4 baris, ya, lebih dari 4 baris, serta selalu genap, seperti 6 baris, 8, 10, dan 12. Nah, kemudian yang keempat adalah syair. Syair merupakan puisi yang berlarik 4 bait dan bersajak a yang mengisahkan suatu hal. Nah, ini agak sama dengan pantun, tetapi syair ini semua berupa isi, semua barisnya berupa isi, tidak ada sampiran. Kemudian sajaknya juga atau rima akhirnya adalah a. Yang kelima adalah gurindam. Gurindam terdiri atas 2 baris berirama sama, yaitu a. Jadi bunyi akhirnya biasanya sama. Baris pertama merupakan sebab dan baris kedua merupakan akibat. Ini adalah jenis-jenis puisi lama. Nah, yang selanjutnya adalah puisi baru. Puisi baru atau puisi modern adalah bentuk puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris, rima, atau ikatan lain yang umumnya digunakan dalam puisi lama. Nah, kalau di puisi lama kan biasanya ada aturan-aturan, jumlah barisnya harus berapa, harus 4 atau harus 2. Nah, kalau puisi modern itu bebas, tidak ada aturan jumlah baris dalam satu baitnya. Kemudian rima juga sama. Untuk di puisi lama biasanya harus ada aturan, rima akhirnya harus a atau ab ya, atau aa. Nah, seperti itu. Kalau di puisi modern itu tidak ada aturan seperti itu. Jadi penyair bebas saja membuat rima akhir dalam puisi. Puisi modern atau puisi bebas muncul pada angkatan 45 yang dipelopori oleh Chairil Anwar. Nah, ini Chairil Anwar adalah seorang penyair yang mendobrak peraturan-peraturan yang ada pada puisi lama. Chairil Anwar membuat puisi-puisi yang modern, yang tidak terikat oleh aturan-aturan tertentu. Dia ingin bebas mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan perasaannya, sehingga muncullah puisi baru tahun 1945. Yang selanjutnya, puisi modern tidak mengutamakan bentuk atau banyak baris dalam satu bait dan irama atau persajakan, tetapi lebih mengutamakan pada isi puisi itu sendiri. Jadi untuk puisi modern yang diutamakan adalah isi dari puisi, bukan banyak baris atau irama dalam puisi. Nah, kemudian selanjutnya ciri-ciri puisi baru atau modern. Yang pertama, puisi baru biasanya mempunyai unsur humanisme universal atau sudah terbuka untuk menerima pengaruh dari segala penjuru dunia. Yang kedua, realis dan terimbas unsur naturalis. Realis maksudnya sesuai dengan kenyataan dan biasanya terpengaruh oleh unsur-unsur alami. Kemudian puisi modern juga menyampaikan maksud dengan penghematan kata serta menghadirkan perbandingan-perbandingan membayang dan berkesan. Selanjutnya, puisi baru juga menggunakan perbandingan visual atau perbandingan yang bisa dilihat oleh mata secara jelas sampai pada bagian-bagian di balik kenyataan. Yang selanjutnya menunjukkan sinisme dan sarkasme terhadap kepincangan dalam masyarakat akibat pergolakan. Biasanya sinisme atau sarkasme ini dibuat oleh seorang penyair yang mengkritik yang hal-hal yang terjadi dalam pergolakan dalam
masyarakat. Selanjutnya, puisi baru juga menggunakan kata dalam percakapan sehari-hari. Jadi biasanya jarang menggunakan kata-kata kias ya untuk puisi baru. Biasanya menggunakan kata-kata yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Kemudian cirinya puisi baru juga tidak mengutamakan tipografi atau bentuk ya, bentuk keindahan dari puisi. Bahkan tidak lagi memperhatikan bunyi atau rima atau bunyi akhir dari dalam baris atau baitnya. Jadi biasanya untuk puisi modern tidak terlalu memperhatikan bunyi akhir. Yang penting isi puisi tersebut yang lebih diutamakan. Unsur utama yang harus selalu diperhatikan dalam pembacaan puisi modern adalah lafal, intonasi, dan ekspresi. Nah, di buku tematik tema 6 kelas 4 itu ada beberapa materi yang dibahas. Yang pertama adalah tentang baris, kemudian bait dan rima dalam puisi. Untuk selanjutnya Ibu akan jelaskan yang mana yang disebut baris, yang mana disebut bait, yang mana yang disebut rima. Nah, puisi biasanya terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Nah, biasanya kalau dalam kalimat biasa ya, kalau dalam karangan biasa itu biasanya berupa kalimat. Kalau dalam puisi bukan kalimat namanya, tapi baris. Bedanya apa baris dengan kalimat? Kalau kalimat itu biasanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik atau tanda baca tanya atau tanda seru. Sedangkan kalau dalam baris puisi itu tidak harus diawali dengan huruf kapital dan tidak harus diakhiri dengan tanda titik atau tanda tanya atau tanda seru. Kemudian yang selanjutnya, baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, kalau diumpamakan dalam karangan biasa itu berupa paragraf ya. Nah, sedangkan dalam puisi itu namanya bukan paragraf tapi bait. Nah, ini contoh baris dan bait puisi. Kalian bisa lihat. Misalnya dalam puisi yang tadi ya, yang sudah Ibu perlihatkan di awal slide. Nah, ini ada satu bait puisi yang terdiri atas 4 baris puisi. Jadi misalnya anganku melayang ke masa depan, itu baris puisi yang pertama. Kemudian aku ingin menjadi seorang guru, nah itu baris puisi yang kedua. Kemudian guru adalah pejuang ilmu di garis depan, itu baris puisi ketiga. Nah, selanjutnya guru tanpa pamrih berbagi ilmu, itu baris puisi keempat. Nah, keempat baris ini membentuk sebuah bait puisi. Kemudian materi selanjutnya adalah rima. Rima adalah bunyi akhir setiap baris, bunyi vokal akhir setiap baris pada puisi. Ini Ibu sudah membuat contohnya di buku paket tematik juga ada tema 6. Rima dari bait-bait puisi yang ada di buku tematik. Contohnya, suara indah alat musik. Nah, rima akhirnya itu i. Musik i. Nah, bukan k ya, tapi bunyi vokalnya yang dimaksud dengan rima di sini adalah bunyi vokal di akhir barisnya. Alunannya tenang mendayu, berarti rima akhirnya u. Seakan selalu berbisik, berarti rima akhirnya i. Aku selalu ada untukmu, berarti rima akhirnya u. Ini bait kedua. Aku suka alat musik itu, rima akhirnya u. Karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Rima akhirnya a. Inilah cita-citaku, bunyi akhirnya u. Menjadi pemain biola, bunyi akhirnya a. Nah, seperti itu
materi tentang baris, bait, dan rima. Nah, berikut Ibu berikan latihan. Latihan yang pertama ada puisi yang berjudul Hidupku Penuh Warna, karya D. Caritas. Kalian boleh lihat puisinya. Selanjutnya silakan jawab pertanyaan berikut ini. Di buku tulis kalian. Nah, latihan yang kedua ini ada puisi yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam, karya D. Caritas. Kemudian coba kalian tentukan makna setiap baitnya, dari bait pertama sampai bait keempat. Kemudian tuliskan makna puisinya secara keseluruhan. Demikian materi kita tentang puisi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.